Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juragan Konveksi. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa saja alat-alat yang digunakan saat sablon. Dan pada video kali ini saya akan mempraktekkan semua alat untuk membuat kaos sablon. Kita akan membuat kaos sablon channel YouTube ya, seperti ini contohnya. Dan ini juga bisa kalian jadikan peluang usaha ya, buat kalian yang ingin membuka usaha sablon kaos ataupun konveksi. Jadi ikutin saya terus, pantengin terus, tonton videonya sampai habis, karena saya akan mempraktekkan tutorial pembuatan kaos sablon dari mulai pembuatan screen sampai finishing. Yuk ikuti saya. Oke, pertama-tama kita akan membuat gambar yang mau kita sablon di Photoshop. Di sini saya menggunakan kertas A4 landscape. Nah, kita akan tulis nama channel yang akan kita sablon seperti ini. Kita akan tambahkan logo YouTube ke channel yang tadi kita tulis. Kita seleksi logonya saja, kita tarik ke kertas yang tadi, kita akan perbesar sedikit. Oke, cukup. Kita akan rubah warna YouTube atau logo YouTube menjadi hitam. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan memberi register. Nah, seperti ini. Register ini berfungsi untuk presisikan gambar di tengah, atau saat kita sablon gambar tetap di tengah ya. Seperti ini. Kalian bisa membuat atas dan bawahnya. Oke, setelah itu kita akan save filenya menggunakan JPEG. Kalian bisa save menggunakan PDF atau PSD, tapi saya biasa menggunakan JPEG agar bisa langsung kita print. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan print file yang tadi kita save. Oke, kita print terlebih dahulu. Ya, proses selanjutnya kita akan mencampur atau membuat obat screennya ya. Di sini sudah ada tersedia emosi screen Bremol Text, dan ini ada obat emosi screennya untuk mencampurnya. Di sini saya akan mempraktekkan untuk membuat satu screen untuk membuat kaos sablon yang tadi kita bikin gambarnya. Nah, kalian bisa gunakan aqua glass ataupun wadah apapun sekecil ini. Oke, langsung saja kita akan membuat obat screennya. Kita akan tuang obat emulsi screennya ke dalam wadah, kurang lebih sekitar ya seperti ini, sedikit saja untuk membuat satu screen. Lalu kita akan campurkan obat emulsi screen ke dalam atau ke emulsi
emulsi screen Bremo ini ya, agar emulsi screennya tuh kuat saat penyemprotan. Oke, langsung saja kita akan campurkan obat emulsi screennya. Untuk takaran seperti itu kurang lebih sekitar setengah tutup dari obat emulsi screennya ya, cukup segini. Lalu kita akan campurkan ke Bremoltex yang tadi kita tuang. Oke, setelah itu kita akan aduk sampai semuanya tercampur rata. Kita aduk menggunakan gagang atau kayu atau apapun kalian bisa gunakan. Aduk sampai semuanya tercampur. Nah, tahap selanjutnya setelah kita membuat obat emulsi screen tadi, di sini ada quater, alat quater. Ini fungsinya untuk membalurkan emulsi screen tadi ke permukaan screen. Oke, langsung saja kita akan menuangkan obat emulsi screen ke dalam quater. Tuangkan semua sampai permukaan quater terpenuhi. Oke, cukup. Oke, setelah itu kita akan membalurkan obat emulsi screen tadi. Tarik dari bawah sampai akhir atas dengan rata ya. Ulangi. Oke, cukup. Setelah itu kita akan keringkan ini. Kalian bisa keringkan memakai kipas angin ataupun pemanas heat gun seperti ini. Saya biasa memakai heat gun seperti ini ya, agar cepat kering, tapi jangan terlalu dekat dengan screen ya. Itu akan membuat screen tidak bisa disemprot atau keras. Oke, ini screennya sudah kering ya. Pastikan screen yang kalian keringkan kering sempurna seperti ini ya. Seperti ini sudah kering screennya. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengaplikasikan gambar yang tadi kita print ke permukaan screen. Nah, di sini sudah ada kertas yang tadi kita print. Oke. Usahakan dari gambar sampai ke ujung papan banting kurang lebih 10 cm, dan di sini ada garis tengah. Ini fungsinya untuk presisi agar gambar tetap di tengah ya. Jadi pastikan kalian pas untuk menempelkan kertas di permukaan papan banting. Lalu kita akan tempelkan screen di atas kertas yang kita tempel. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini stopper nempel ke papan banting ya. Ini fungsinya seperti ini. Dan ini mentok ke bagian kayu dan ke kiri mentok ke bagian stoppernya. Jadi screen tidak bisa berubah atau bergerak. Oke, tahap selanjutnya kita akan gambar presisi yang ada di kertas ini ke atas permukaan screen menggunakan pulpen. Kita garis. Oke, kita garis seperti ini. Nah, setelah itu kita angkat screennya
Lalu kita akan cabut kertasnya. Setelah itu kita akan tempelkan screennya ke kertas atau kertasnya ke permukaan screen. Nah, gambar ini fungsinya untuk menaruh kertas yang tadi kita print ke permukaan screen agar presisi tetap di tengah. Oke, kita balik seperti ini. Lalu kita akan menggunakan minyak solar untuk membalurkan kertasnya. Fungsi ini untuk mentransparankan kertas agar bisa masuk ke proses penyinaran. Kita basahi semua kertas menggunakan solar, atau kalian bisa menggunakan minyak goreng ya, bisa. Lalu kita akan ratakan semuanya. Ya, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini gambar yang tadi pas dengan gambar kertas yang ada di kertas ya. Usahakan pas atas dan bawahnya ya. Dan kalian usahakan tidak ada gelembung seperti ini. Kita urut keluarkan semua gelembungnya ya. Jangan sampai ada gelembung seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, tahap selanjutnya kita masuk ke tahap penyinaran matahari. Karena di sini saya menggunakan matahari untuk proses penyinaran. Proses penyinaran matahari bisa digunakan kurang lebih 7 atau 8 detik. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses penyinaran. Di sini mataharinya agak kurang terik ya, kurang panas. Jadi kita akan menggunakan timer kurang lebih 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, cukup. Kita akan bawa masuk lagi screen yang tadi kita sinari oleh matahari. Oke, setelah masuk ke penyinaran, kita akan mencopot kertas yang di atas permukaan screen. Kalian bisa lihat gambar yang ada di kertas sudah tertransfer ke permukaan screen. Setelah itu kita akan bilas screennya menggunakan air bersih atau air biasa ya. Kita bilas depan dan belakangnya agar semuanya terbasahi. Jadi prosesnya itu yang tadi terkena sinar matahari akan menjadi kuat, dan yang tidak terkena matahari akan hancur nantinya. Setelah itu kita akan menggosok menggunakan tangan seperti ini, pelan saja ya, agar semuanya terkena air. Setelah itu kita akan hancurkan menggunakan semprotan air seperti ini. Oke, kita atur dulu kecepatan airnya ya, seperti ini. Jadi yang tadi tertutupi oleh gambar hitam yang ada di kertas itu akan hancur karena tidak terkena sinar matahari. Jadi prosesnya tuh seperti itu. Nah, yang tidak tertutupi oleh gambar hitam akan kuat jika disemprot, jadi tidak akan hancur. Jadi gambar tertransfer ke permukaan screen seperti ini. Kalian semprot sampai semuanya terkena atau semuanya hancur yang gambar ini ya. Jangan ada sedikit yang terlewati atau tidak tersemprot, karena itu akan menyebabkan mampet ke saat penyablonan. Oke, setelah itu kita akan bilas lagi screennya menggunakan air depan dan belakangnya ya,
agar semuanya bersih dan tidak ada kotoran. Oke, setelah itu kita akan masuk ke penjemuran screen. Nah, kita akan jemur screen di bawah matahari langsung agar kering dan kuat. Oke, di sini saya sudah mempunyai kaos polos berwarna navy ya. Ini kaos hasil produksi saya sendiri, saya buat sendiri ya. Kita akan menyablon kaos ini dengan gambar yang tadi. Oke, kita akan masukkan kaos ke dalam atau masukkan papan banting ke dalam kaos ya. Nah, usahakan kerah di ujung papan banting seperti ini. Jadi ini patokannya untuk atas gambar. Oke. Nah, kaos ini sudah menempel ke permukaan papan banting. Papan banting ini sudah diolesi dengan lem papan banting yang dari awal saya sudah jelaskan agar kaos menempel ke papan banting dan tidak berubah saat disablonkan ya. Oke, di sini kaos sudah kita tempelkan ke papan banting. Lalu kita akan sablon sekarang. Kita akan tempelkan seperti yang tadi kita buat pembuatan screen seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, stoppernya seperti yang tadi kita pembuatan screen, mentok sampai ke kayu dan di kiri mentok ke stopper. Jadi screen sudah tidak bisa bergerak atau berubah saat kita melakukan sablon. Oke, kita akan masuk ke proses penyablonan. Usahakan screen tidak goyang saat penyablonan ya, agar gambar tetap presisi dan rapi. Oke, di sini karena kaosnya warna navy atau warna gelap, kita akan menggunakan cat warna putih seperti ini. Kita tuangkan secukupnya. Kita tahan screen menggunakan badan kita seperti ini. Lalu kita akan tarik cat menggunakan rakel ini. Oke, kita tarik seperti ini 3 kali. Oke, kita angkat screennya perlahan ya. Nah, cat sudah menempel ke dalam kaos. Lalu kita akan keringkan menggunakan pemanas atau heat gun ini sampai semuanya kering ya. Kita akan melakukan proses seperti ini 3 kali atau 3 lapis. Oke, proses sablon sudah selesai. Ini tampaknya seperti ini. Oke, cukup. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses finishing ya. Jadi gambar ini kita akan press. Kita nyalakan mesin pressnya, tunggu hingga suhu mencapai 185 derajat. Oke, di sini suhu sudah mencapai 185 derajat. Lalu kita akan press kaos ini. Kita akan tutupi gambar menggunakan kertas HPS atau kertas roti juga bisa. Kita akan press
Ya, di situ ada waktu atau timer 10 detik. Kita akan tunggu sampai timernya menyala. Oke, timer sudah menyala, kita akan angkat press. Oke, sekarang kita akan lepas kertasnya dengan perlahan ya. Nah, sudah terlepas. Nah, ini hasil sablonan yang kita tadi finishing menggunakan mesin press. Lebih halus saat dipegang dan tentunya lebih kuat. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.